Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas persamaan diferensial. Kita bahas dulu definisi persamaan diferensial. Persamaan diferensial adalah suatu persamaan yang memuat variabel bebas, variabel tak bebas, dan satu atau lebih turunan variabel tak bebas terhadap variabel bebas. Variabel tak bebas adalah variabel yang nilainya bergantung pada nilai variabel bebas. Pada pembahasan persamaan diferensial dikenal istilah orde dan derajat ya. Orde adalah turunan tertinggi variabel tak bebas terhadap variabel bebasnya. Sedangkan derajat adalah pangkat dari turunan tertinggi yang muncul dalam persamaan diferensial. Berdasarkan peubah bebas, persamaan diferensial dapat dibagi menjadi persamaan diferensial biasa dan persamaan diferensial parsial ya. Sedangkan berdasarkan bentuk fungsi atau pangkatnya, persamaan diferensial dibedakan menjadi persamaan diferensial linear dan persamaan diferensial non-linear. Selanjutnya persamaan diferensial kita singkat menjadi PD ya. Oke, sekarang kita bahas bentuk umum PD linear dan PD non-linear orde n ya. Nah, bentuk umumnya seperti ini. Perbedaan antara PD linear dan PD non-linear yaitu terdapat pada A ya, koefisiennya dengan dan R. Pada persamaan diferensial linear, A dan R itu fungsi X atau konstanta ya, dan tidak mengandung Y. Begitu juga dengan R. Sedangkan untuk PD nonlinear, A itu ada yang merupakan fungsi Y, dan R itu mengandung Y berpangkat selain 1 ya. Jadi kondisinya bisa ini, bisa juga ini. Dengan X adalah variabel bebas, Y adalah variabel tak bebas. Ini bisa diubah ya, simbolnya bisa Z, bisa W ya. Yang penting definisinya itu kita lihatnya di variabel bebas dan variabel tak bebasnya, bukan hurufnya seperti itu. Karena ini indeks dummy, bisa diganti apapun. Perhatikan contoh berikut ini ya. Yang pertama, tentukan orde dan derajatnya serta jenis PD berdasarkan peubahnya. Tadi didefinisikan bahwa orde adalah turunan tertinggi, derajat adalah pangkat dari turunan tertingginya. Untuk nomor 1A, ini turunan tertingginya yaitu dy per dx, berarti ordenya orde 1. Pangkat dari turunan tertinggi atau derajat juga 1. Sini kita tulis ya. Ini orde 1. Derajatnya juga 1. Dan jenisnya itu kan ini persamaan diferensial biasa atau persamaan diferensial parsial. Kalau persamaan diferensial biasa yaitu jika fungsi atau persamaan yang tidak diketahui hanya terdiri dari satu variabel bebas, misal X gitu ya, X saja. Sedangkan persamaan diferensial parsial jika fungsi atau persamaan yang tidak diketahui lebih dari satu variabel bebas. Jadi tidak hanya X, misalkan X, Z, dan seterusnya. Nah, di sini ini merupakan persamaan yang tidak diketahui hanya terdiri dari satu variabel bebas, yaitu X. Maka jenisnya PDB atau persamaan diferensial biasa. Untuk nomor 1B, turunan tertingginya
ini kan. Nah, berarti ordenya orde 2. Orde 2, pangkat dari turunan tertinggi itu 3. Berarti 3 ini derajat dari PD. Derajatnya itu 3. Jenisnya ini kita lihat, jenis persamaannya ini hanya terdiri dari satu variabel bebas saja, yaitu hanya X saja. Ya. Maka di sini PDB, persamaan diferensial biasa. Kemudian untuk nomor 1C, ini ordenya itu 2, derajatnya 1 ya, dan jenisnya PDP, persamaan diferensial parsial. Jadi ini kan tergantung pada lebih dari satu variabel bebas ya. Variabel tak bebasnya tergantung pada lebih dari satu variabel bebas. Jadi tidak hanya tanda seperti ini gitu ya untuk parsial, bisa juga bentuk seperti ini disebut persamaan diferensial parsial. Selanjutnya kita perhatikan contoh nomor 2. Tentukan apakah PD berikut ini adalah PD linear atau PD tak linear. Sebutkan juga orde dan derajatnya. Kita tulis terlebih dahulu bentuk umumnya ya. Oke. Di sini kita tulis A0 D pangkat Y per DX pangkat N ya, maaf, D pangkat NY per DX pangkat N. Kemudian A1 D pangkat N-1 Y per DX pangkat N-1 dan seterusnya plus AN min Y DY per DX plus AN dikali Y sama dengan R. Nah, ini bentuk umumnya. Kemudian kita lihat di soal nomor A. Di soal nomor A, ini ordenya, orde 1 ya. Posisinya ada di sini. Nah, ini untuk nomor A. X dy per dx. Nah, min y kuadratnya itu kita pindahkan ya. Karena di ruas kanan itu kan y pangkat 1 gitu ya, tidak mengakomodir yang lebih dari 1. Ini kita pindahkan ke sini. Oke. Sekarang kita lihat syaratnya tadi. Kalau PD linear, A-nya itu fungsi X atau konstanta ya, konstan dan tidak mengandung Y. R-nya juga sama. Di sini R-nya itu mengandung Y pangkat 2. Nah, di PD nonlinear mengandung Y berpangkat selain 1. Nah, ini berpangkat 2. Berarti ini PD nonlinear ordenya 1, derajatnya juga 1 ya. Baik, untuk yang B juga sama. Ini kita lihat di sini ya, di bagian R-nya itu mengandung Y selain berpangkat 1. Maka ini sama PD non-linear. Ordenya kita lihat turunan tertingginya, yaitu D pangkat 2 D kuadrat Y per DX kuadrat. Berarti ordenya 2. Pangkat dari turunan tertinggi, nah ini 1. Berarti derajat 1. Nah, sekarang
kita lihat di sini, tinjau Y sama dengan A sin X plus B cos X, dengan A dan B adalah konstanta sembarang ya. Jadi ada dua konstanta sembarang, yaitu A dan B. Kita diminta untuk menganalisa apakah PD ini termasuk PD linier atau tak linier, dan sebutkan orde serta derajatnya. Kita proses terlebih dahulu ya. Oke. Tadi Y sama dengan A sin ya. Y sama dengan A sin X plus B cos X. Kita turunkan sekali dulu. dy per dx sama dengan d A sin X plus B cos X per dx. Nah, ini kan kita bisa pecah ya. Menjadi d A sin X per dx plus db cos X per dx. A dan B tadi di soal dikatakan dia konstanta sembarang, maka bisa keluar dari turunan A d sin X per dx plus B d cos X per dx. Maka A turunan dari sin itu cos X, B ya, plus B turunan dari cos itu min sin X. Maka di sini dy per dx sama dengan A cos X min ya, ini dikali min B sin X. Kita cari lagi turunan berikutnya, yaitu turunan kedua. Turunan kedua yaitu menurunkan turunan pertama ya, seperti ini. Jadi hasil turunan pertama ini kita turunkan lagi. D per dx A cos X min B sin X. Oke ya, kita tulis di sini turunan kedua dari Y terhadap X itu sama, kita pecah juga. A cos X per dx, nah ini min D B sin X ya, dari sini ya dipecah per dx. A nya keluar, tinggal d cos X per dx min B d sin X per dx. Maka di sini A turunan dari cos itu min sin X min B cos X ya. Jadi minnya dikalikan ke sini, min A sin X min B cos X. Nah, kita lihat di sini ada kemiripan dengan fungsi di awal ya, yang ini. Hanya tanda negatifnya saja yang berbeda. Tadi kan kita ketahui bahwa Y sama dengan A sin X plus B cos X. Turunan kedua juga ini kita bisa ganti ya. Tanda minusnya kita keluarkan, kemudian kita beri kurung A sin X plus B cos X. Ini kan kalau kita distribusikan, minusnya kembali lagi ke yang awal gitu ya. Min dikali A sin X min A sin X min dikali B cos X min B cos X. Jadi kita bisa katakan bahwa ini A sin X plus
B cos X kan fungsi awal ya. Jadi ini min Y. Maka D kuadrat Y per dx kuadrat sama dengan min Y. Kita pindah ruaskan ya. D kuadrat Y per dx kuadrat plus Y sama dengan 0. Nah, di sini kita lihat bentuk umumnya masuk ke mana gitu ya. Ingat di ruas kiri itu ada Y berpangkat 1. Ini Y berpangkat 1, konstantanya juga A-nya ini 1, R-nya 0, maka ini PD linear orde ini 2 ya. Pangkat dari ordenya, derajat ya disebutnya, derajatnya itu 1. Gitu ya. Sekarang kita lanjut penyelesaian persamaan diferensial. Pada persamaan diferensial terdapat solusi umum dan solusi khusus. Solusi umum adalah solusi persamaan diferensial dengan konstanta sembarang. Solusi khusus adalah penyelesaian khusus ketika diberikan suatu nilai Y untuk suatu nilai variabel bebas, misal X, sehingga konstanta integral yaitu C nilainya dapat diketahui. Nah, sekarang kita bahas dua metode dulu ya. Metode dengan integrasi secara langsung dan metode dengan pemisahan variabel. Oke, baik, kita bahas dulu metode dengan integrasi secara langsung. Jika suatu persamaan diferensial dapat disusun dalam bentuk dy per dx sama dengan f fungsi x, maka persamaan diferensial tersebut dapat diselesaikan dengan integrasi sederhana. Contoh, selesaikanlah dy per dx sama dengan 3x kuadrat min 6x plus 5. Nah, ini kita tinggal integralkan ya terhadap dx. Jadi di sini dy per dx kita integralkan terhadap dx. Di ruas kanan juga sama, 3x kuadrat min 6x plus 5 terhadap dx. Nah, ini kan bisa lenyap ya, jadi tinggal dy sama dengan coret ya. Ini kita pecah, 3x kuadrat dx min 6x dx plus 5 dx. Di sini sudah pernah dibahas bahwa sebenarnya ada y pangkat 0 dy. Nah, ini sama juga, 3-nya keluar ya. Dari integral sisa x kuadrat dx. Ini 6-nya keluar, x dx. Ini berarti ada 5 pangkat x pangkat 0 dx. Rumus umum integral ya. Integral x pangkat n dx 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus konstanta integral. Di sini berarti 1 per 0 plus 1 ya pangkat 0 plus 1. Ini misalkan plus C1 ya. Sama dengan 3 per 2 plus 1 x2 plus 1 plus C2 misalkan min yang ini 6 ya. 6 per ini pangkat 1 plus 1 x1 plus 1 kita kurung ya
plus C3 misalkan, plus 5 per 0 plus 1, X pangkat 0 plus 1, plus C pangkat 4. Jadi, yang ini punya ini ya. Yang ini punya yang oke. Sekarang kita pindah ke sini. Maka 1 per 0 plus 1, 1. Y plus C1 sama dengan 3 per 3, itu 1. X pangkat 3, tidak saya tulis ya, plus C2 min 6 dibagi 2. 3X pangkat 2 min C3, 5 dibagi 1, 5, plus 5X pangkat 1 plus C4. Maka Y sama dengan C-nya dikumpulkan di ruas kanan. Maka X pangkat 3 min 3X pangkat 2 plus 5X plus ini kita kumpulkan C1 min C1 ditambah C2 min C3 ditambah C4. Oke. Kemudian yang C ini kita misalkan sebagai konstanta integral. Maka Y sama dengan X pangkat 3 min 3X pangkat 2 plus 5X plus C. Nah, ini jawabannya ya. Tapi biasanya untuk simple di sini C ya, C1, C2, C3, C4 tidak dituliskan. Biasanya langsung di bagian akhir saja plus C, itu tidak mengapa. Kalau mau detail ya hasilnya sebenarnya dari proses seperti ini. Baik, selanjutnya metode dengan pemisahan variabel. Jika suatu persamaan diferensial yang diberikan dalam bentuk dy per dx sama dengan f fungsi x, y, maka persamaan diferensialnya dapat ditulis seperti ini ya. Jadi, yang ini itu kan fungsi dari dua variabel. Nah, maka yang variabelnya sama dikumpulkan menjadi satu ruas, kemudian diintegralkan. Untuk lebih jelasnya kita bisa perhatikan contoh berikut ini. Nah, ini kita suruh menyelesaikan persamaan diferensial dengan bentuk seperti ini. Oke, di sini ada Y. Oke, sebentar supaya tidak saya bedakan warnanya ya. Ini ada Y. Di sini ada DY. Sedangkan di sini ada X, di sini ada DX. Kita kumpulkan. Baik, Y pindah ruas ke sini. Jadi ke ruas kiri. Jadi DY per Y. Yang ini pindah. DX per X. Nah, ini sudah sama gitu ya. Di ruas kiri Y semua, di ruas kanan X semua. Ini kita bisa tulis begini. 1 per Y DY 1 per X dx. Kemudian diintegralkan. 1 per Y dy integral 1 per X dx. Maka di sini ln Y ya, juga sama, ada plus C1 sama dengan ln X plus C2. Ln Y sama dengan ln X plus C2 min C1. Ini kita misalkan sebagai C saja. Maka ln Y sama dengan ln X plus C. Oke, selanjutnya
lennya kita pindah ruaskan gitu ya, menjadi Y sama dengan E pangkat len X plus C. Jadi kalau misalkan len pindah ruas itu jadi E ya, E pangkat, maka Y sama dengan E pangkat len X plus E pangkat, oh bukan plus, dikali ya, oke, dikali E pangkat C. Ingat bahwa X dikali pangkat A dikali X pangkat B itu XA plus B. Nah sekarang dibalik, kalau XA plus B ya hasilnya X kali A X pangkat B. Di sini itu kan E pangkat len X nya misalkan A gitu ya, kemudian C nya itu misalkan B, maka hasilnya begini ya. Nah begini. Oke, sekarang Y sama dengan E len X itu X, E pangkat C juga hasilnya suatu konstanta. Misalkan konstantanya itu kita misalkan A ya, maka Y sama dengan AX. Nah ini hasilnya. Oke, ada yang kelupaan ya. Tadi di bagian 2C, ini kan diturunkannya sampai turunan kedua, karena yang diketahui itu konstanta sembarangnya ada dua gitu ya. Jadi diturunkannya sebanyak 2 kali. Jadi ordenya orde 2. Kalau misalkan yang diketahui itu konstanta sembarangnya sebanyak 1, maka ordenya orde 1. Jadi diturunkannya sampai turunan pertama. Baik, itu saja materi persamaan diferensial kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.